Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Kita awali ini sore hari ini dengan informasi sebuah minibus pengangkut jerigen berisi bahan bakar terbakar di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Sementara itu mobil tangki Pertamina terbakar di Jalan Tol Jagorawi akibat sambungan arus pendek listrik. Sebuah minibus pengangkut jerigen berisikan bahan bakar terbakar di SPBU usai mengisi BBM di SPBU Jalan Andi Malingkaan, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pagi tadi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api selama 1 jam. Kobaran api sulit dipadamkan karena mobil penuh dengan jerigen berisikan BBM jenis premium. Penyebab kebakaran diduga akibat percikan api dalam mobil. Sementara itu, akibat sambungan arus pendek listrik pada bagian depan, mobil tangki Pertamina terbakar di Jalan Tol Jagorawi. 4 petugas pemadam kebakaran dikerahkan dan berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas yang menuju Bogor mengalami kemacetan panjang. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dan Depok, Jawa Barat, Amnar Sengkang, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini KRL komuter lain tidak berhenti di stasiun Tanah Abang mulai pukul 15 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kerumunan di kawasan tersebut. Stasiun Tanah Abang ditutup mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sejumlah petugas berjaga di kawasan stasiun. Para penumpang dialihkan menggunakan angkutan gratis yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Setidaknya ada 5 stasiun yang menjadi tujuan keberangkatan angkutan gratis, yakni Stasiun Palmerah, Stasiun Gondangdia, Stasiun Karet, Stasiun Duri, dan Stasiun Angke. Warga yang ingin ke Tanah Abang harus turun di Stasiun Sudirman atau Stasiun Palmerah. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini setelah ditutupnya Stasiun Tanah Abang, sudah ada rekan kami Riki Iskandar dari Stasiun Tanah Abang dan ada Camar Henda di Stasiun Palmerah. Kita ke Stasiun Palmerah terlebih dahulu. Camar, bagaimana kondisi terkini di Stasiun Palmerah? Ya, Stefani dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi dan kondisi terkini dari Stasiun Palmerah ini sudah ramai didatangi oleh penumpang yang memang hendak bertolak ke Stasiun Tanah Abang dan hendak pergi dari Stasiun Palmerah ini sejak berlakunya pemberlakuan di mana pengalihan dari Stasiun Palmerah menjadi Stasiun Palmerah saat ini. Dan keberangkatan yang dilakukan untuk ke Stasiun Tanah Abang tadi terakhir terjadi beroperasi pada pukul 14.47 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan data yang dihimpun dari PT KAI sendiri menyebutkan saat ini, hari ini ada sekitar 37.000 lebih penumpang yang hendak bertolak ke Stasiun Tanah Abang, sehingga dikhawatirkan terjadinya kerumunan terkait dengan pengalihan ke Stasiun Palmerah ini, sehingga pihak dari Stasiun Palmerah melakukan antisipasi dengan menambahkan sebanyak 12 personil tambahan guna melihat dan juga memantau terkait dengan penerapan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Kemudian juga rekayasa dari antrian sendiri dilakukan, di mana masyarakat sebelum menuju ke peron dari Stasiun Palmerah ini, sebelum naik kereta ini, mereka diwajibkan untuk mengantri dengan menjaga jarak sekitar 1 meter. Regulasi ini juga berlaku setiap hari pada pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan KRL dari lintas barat seperti Rangkas Bitung, kemudian juga Parung Panjang dan juga Serpong ini memang hanya diperbolehkan untuk berhenti di Stasiun Palmerah. Dan berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat ini, mereka memang mayoritas akan menuju ke Pasar Tanah Abang. Dan ini memang mereka melakukan untuk pergi berbelanja begitu menuju Hari Raya Lebaran, dan memang
memang mereka mengaku merasa keberatan dikarenakan perlu merogoh kocek yang lebih dalam untuk biaya perjalanan, karena memang setelah tiba di stasiun Palmerah ini perlu untuk menambah lagi biaya untuk pergi dengan menggunakan ojek online ataupun juga dengan angkutan umum. Stefani, kembali ke studio. Baik, selanjutnya kita ke Tanah Abang. Ada Riki di sana. Riki, bagaimana kondisi di stasiun Tanah Abang sore ini? Ya baik, Stefani, terkait dengan situasi di stasiun Tanah Abang saat ini karena memang masih ditutup aksesnya untuk kereta api, jadi penumpang ataupun warga yang dari stasiun yang berada di stasiun Tanah Abang ini diarahkan untuk menikmati layanan gratis dari Pemprov DKI, yaitu ada berbentuk Transjakarta. Nah, dengan ada 5 rute yang difungsikan dari stasiun Tanah Abang. Dan memang saat ini sudah kita lihat masih ada beberapa warga ataupun masyarakat Jakarta yang belum mengetahui untuk stasiun Tanah Abang ini ditutup, maka langsung diarahkan ke seperti jalur di zona drop off ini. Ini menjadi layanan bagi masyarakat karena memang untuk di awal pekan saat ini masih banyak pekerja yang biasa memanfaatkan mobilitas di stasiun Tanah Abang ini untuk kembali ke rumah mereka. Namun dengan ditutup, maka layanan ini difungsikan atau diarahkan untuk menggunakan bis Transjakarta. Hal ini memang dilakukan untuk memecah adanya kerumunan yang kemarin tempat terjadi karena memang kemarin akhir pekan daya beli masyarakat di masa pandemi tahun kedua ini sudah mulai meningkat. Kerumunan justru tidak terelakkan. Hal ini yang menjadi prioritas utama Pemprov dan juga bersinergi antar lintas lembaga untuk mengurai kerumunan yang kerap terjadi di Tanah Abang. Dan salah satunya adalah dengan mobilitas Transjakarta ini untuk berpergian keluar dari wilayah Tanah Abang. Dan kami lihat memang penjagaan saat ini cukup ketat karena memang sempat kemarin terjadi cekcok dengan penjual yang ada di daerah Tanah Abang karena memang sempat ada larangan. Namun saat ini sudah tidak ada larangan lagi, masih bisa berjualan, mobilitas masyarakat juga masih berjalan normal. Namun untuk kerumunan di stasiun Tanah Abang ini dihentikan terlebih dahulu di jam padat dari jam 3 sampai jam 7, ini artinya ada 4 jam yang ditetapkan oleh PT KAI untuk tidak ada akses kerumunan di saat ini. Seperti itu, Stefani. Baik, terima kasih Riki Iskandar melaporkan dari stasiun Tanah Abang. Sebelumnya ada Camar Henda dari stasiun Palmerah. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, puluhan pedagang kaki lima di Tanah Abang yang berjualan di atas trotoar dan bahu jalan dirazia petugas Satpol PP. Pedagang sengaja kucing-kucingan dengan petugas agar bisa tetap berjualan jelang Hari Raya Idul Fitri. Petugas Satpol PP ini mengejar pedagang kaki lima yang mencoba menyelamatkan dagangannya di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Puluhan pedagang kaki lima lainnya pun panik saat barang dagangan yang mereka sembunyikan ditemukan dan diangkut paksa petugas. Razia sengaja digelar guna mencegah kembali semrawutnya kondisi Pasar Tanah Abang akibat banyak pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar dan bahu jalan. Aksi kucing-kucingan dilakukan para pedagang agar tetap bisa berjualan selepas petugas berpatroli keliling demi memanfaatkan keramaian pengunjung yang kian meningkat jelang Hari Raya Lebaran. Berhenti. Setelah penertiban dan pembatasan pengunjung, hari ini aktivitas Pasar Tanah Abang Jakarta tidak seramai sebelumnya. Pemerintah memberlakukan sistem buka tutup Pasar Tanah Abang. Pengamanan di Blok A Pasar Tanah Abang Jakarta dilakukan personil TNI maupun Satpol PP. Petugas gabungan berjaga di pintu masuk pasar serta di setiap lantai di kawasan Blok A Pasar Tanah Abang. Untuk mencegah kerumunan kembali terjadi, sejak kemarin sejumlah toko tutup lebih awal. Toko yang memiliki nomor ganjil akan tutup pada pukul 4 sore dan nomor genap akan tutup pada pukul 5 sore. Hal ini untuk menghindari penyebaran COVID-19 karena melonjaknya pengunjung Pasar Tanah Abang jelang Lebaran. Tidak hanya di Pasar Tanah Abang, keramaian juga terjadi di Pusat Grosir Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Banyak pengunjung mengabaikan protokol kesehatan dan tidak ada petugas yang berjaga di dalam pasar.
Seperti inilah suasana di Pasar Grosir Pakaian Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Aktivitas jual beli di salah satu pusat grosir pakaian terbesar di ibu kota ini sudah terlihat ramai sejak pagi. Para pembeli mengaku nekat berbelanja kebutuhan lebaran karena ingin mendapatkan harga lebih murah. Banyak pula pengunjung yang membeli pakaian untuk dijual kembali. Sayangnya tidak ada petugas yang berjaga untuk memastikan penerapan protokol kesehatan. Terpantau sejumlah pembeli dan penjual tidak menggunakan masker dengan benar dan tidak menjaga jarak. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memantau vaksinasi kepada para pelaku usaha di pusat perbelanjaan. Vaksinasi digalakan kepada pedagang untuk menghindari penyebaran virus corona 10 hari jelang Lebaran. Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau vaksinasi COVID-19 di Tamrin City Senin pagi. Walaupun kurva penularan COVID-19 menurun, namun pemerintah mengimbau para pedagang tetap menerima vaksinasi dan menjalani protokol kesehatan yang ketat. Usai meninjau vaksinasi di Tamrin City, Presiden Joko Widodo dan rombongan bertolak ke pusat perbelanjaan Grand Indonesia. Mal ini juga menyelenggarakan vaksinasi bagi para pelaku usaha dan pedagang. Baik di pasar maupun pusat perbelanjaan, pemerintah mengimbau pedagang untuk mengingatkan para pembelinya tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Jelang Hari Raya Idul Fitri, tercatat 2 hari terakhir antusias warga memadati pusat perbelanjaan kembali meningkat. Dalam rangka agar seluruh pelayan toko dan yang berusaha di kawasan pertokoan, di mal, semuanya bisa divaksinasi dan kita harapkan itu bisa memperlambat, mengurangi, dan menghilangkan penyebaran COVID-19. Saya juga ingin terus mengajak kita semuanya untuk kemanapun selalu, utamanya selalu memakai masker. Memakai masker, memakai masker. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.